Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tempat yang sangat berbahaya. Sosok manusia berdiri di atas lautan pepohonan yang hijau subur. Tatapannya mengarah ke langit utara dan alisnya sedikit kusut saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Sepertinya ekspresi ini akan menyebabkan lawannya merasa sangat terkejut. Orang yang sangat kejam ini sebenarnya bisa membuat ekspresi seperti itu. Klan Han ditahan sebagai tahanan rumah oleh Wind Lightning Pavilion memang sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Klan Han memiliki cukup banyak bobot di dalam kota Tianbei. Apalagi, mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari Wind Lightning Pavilion bertindak dengan cara yang begitu tercela. Tujuan dari Wind Lightning Pavilion, dengan menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan besar sudah ditempati oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia akan menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi jebakan, menunggu Xiao Yan jatuh. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh Wind Lightning Pavilion. Selain itu, mereka juga tidak mungkin menyembunyikannya. Bahkan orang biasa pun sadar akan apa itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, tidak mungkin bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Yang disebut jebakan ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu. Namun, Xiao Yan bukanlah orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, untuk orang normal atau mereka yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, peri kecil, Ratu Medusa bahkan Tian Huo Zunze semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan kepada teman-temannya akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Poin ini adalah bagian dari pesona Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Paviliun petir angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksa saya keluar. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Little fellow, apakah Anda berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli sekarang. Tawa tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Orang hebat memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Masalah ini adalah sesuatu yang saya gelisah. Mengingat karakter saya, sulit bagi saya untuk hanya berdiri diam di samping. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kata-kata ini memang benar. Aku yang dulu membenci tipe orang yang melibatkan teman-temannya dan akhirnya bertindak dengan sikap malu-malu. Meskipun Anda masih cukup muda, Anda sangat cocok dengan selera saya yang dulu. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, Anda tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk seorang murid. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Tuan Yao telah memujiku terlalu tinggi. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebar. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita bergerak. Tenang, selama aku yang dulu masih ada, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong." Tian Huo Zunze tertawa keras. "Kalau begitu,
Aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Yao. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lautan pepohonan hijau yang tak berujung. Sebuah kebanggaan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya, dan dia mengeluarkan raungan yang jelas ke arah langit. Teriakan itu seperti jeritan burung bangau yang bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika Wind Lightning Pavilion Anda telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya, saya, Xiao Yan, tetap tidak akan takut. Teriakan itu perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiao Yan dikepakkan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas ke arah kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari kota Tianbei telah bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan Wind Lightning Pavilion, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sedikit pun untuk melawan jika Wind Lightning Pavilion ingin mengusir mereka. Untungnya, bagaimanapun, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba di rumah klan Han. Tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Wind Lightning Pavilion. Tetua Agung dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari Wind Lightning Pavilion dalam kemarahan saat itu, tetapi dia hanya bisa menyerah meskipun merasa tercekik di dalam hatinya ketika tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion menyerang bersama. Kekuatannya paling banyak bisa bertarung dengan satu penatua. Dia pasti akan dikalahkan jika ketiganya menyerang bersama. Namun, perlawanan Han Fei bukannya tidak berpengaruh. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke dalam Manor. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Anggota klan Han dengan jelas memahami maksud dari tindakan Wind Lightning Northern Pavilion kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak mengira Xiao Yan benar-benar akan menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid elit dari Wind Lightning Pavilion di dalam kota Tianbei. Yang terpenting, ada tiga sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Kecuali itu adalah iblis tua dari kelas Dozong. Sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, kemungkinan dia akan merasa sulit untuk melawan tiga sesepuh terkenal dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tentu saja, bukan hanya anggota klan Han yang membuat tebakan. Seluruh kota Tianbei dan beberapa kota lain, yang telah mendengar desas-desus, semuanya mencoba mencari tahu apakah Xiao Yan benar-benar akan muncul. Namun, sebagian besar orang menduga bahwa Xiao Yan tidak akan muncul. Bagaimanapun, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang yang berpikir jernih, berani menyerang ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiao Yan yang telah memberi mereka kejutan besar di panggung batu langit. Saat itu, 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Kota Tianbei setenang sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan belum tiba. Akibatnya, cukup banyak orang menjadi kecewa. Sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak berani datang. Terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa Xiao Yan yang masuk adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang, setelah memastikan bahwa dia tidak akan muncul, mereka mau tidak mau merasa kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik.
hati mereka telah menempatkan tanggung jawab untuk meninggalkan teman seseorang di kepala Xiao Yan. Sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam istana klan Han. Mata cantiknya sedikit linglung saat mereka menjelajahi ruangan. Han Sue saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Meskipun dia masih menunjukkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sue dengan lembut menghela nafas saat matanya yang cantik terfokus sejenak. "Sue-er, kamu telah berlari ke sini setiap hari," suara lembut tak berdaya terdengar dari belakang Han Sue saat dia menghela nafas. Han Sue menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yu. Wajah cantik Han Sue menjadi sedikit merah. Dia melihat belas kasihan di wajah Han Yu ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu, akankah dia datang?" Han Yu terkejut saat mendengar ini. 7 hari telah berlalu, dan belum ada kabar tentang Xiao Yan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Namun, penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya bergoyang secara signifikan. Dia seharusnya, kemungkinan besar akan datang. Han Yu akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. "Kuharap dia tidak akan datang." Ketiga orang tua dari Wind Lightning Northern Pavilion itu adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia kemungkinan besar tidak cocok untuk 3 orang tua. Bulu mata panjang Han Sue berkedip lembut saat dia berbicara dengan lembut. "Apa kau tidak akan kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah telah salah menilai dia?" Han Yu mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sue mengerutkan alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dengan serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, "Saya akan sedikit kecewa, tapi saya masih berharap dia tidak akan datang." Gadis bodoh, Han Yu menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sue dan menghiburnya dengan senyuman. "Tenang, pangeran di hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah, dan menghajar bajingan ini dari pavilion utara Wind Lightning." Han Sue tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang sempit Han Yu. Kepalanya bersandar di bahu Han Yu dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sue dengan lembut bergumam, "Tolong jangan datang." Bang! Han Sue baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit pun tersembunyi bergegas menuju kota dengan sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar saat aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah aura itu berasal. Sinar cahaya menembus udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. "Xiao Yan? Dia benar-benar datang. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang dulu memenangkan taruhan kali ini." Kota Tianbei, yang telah tenang selama beberapa hari, sepertinya telah pulih saat ini. Banyak tatapan panas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak lagi sepi hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar istana klan Han langsung membuka mata mereka saat aura telah muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Senyuman dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.